Halo semuanya, selamat datang di channel Banyak Warna. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Cancer untuk aspek asmara dan aspek lainnya juga untuk di bulan Mei 2021 ya. Oke. Dan sebelum saya menjelaskan bagaimana hasilnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jadi kalau misalnya nanti saya ada video terbaru, update terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasinya langsung melalui YouTube ya. Oke. Kita buka dulu untuk asmara yang masih jomblo ya. Masih jomblo. Yang masih jomblo ini gimana, Kak? The Lovers loh yang keluar pertama kali. Oh God, ada apa dengan kalian? Oh sorry, saya heboh sendiri kalau hasilnya juga bikin maaf ya, jadi heboh sendiri. Nah, jadi gini, bagi kalian yang masih jomblo, bener kok kalian suka sama dia, atau bener kok dia suka sama kamu. Perasaan kalian juga sama untuk satu sama lain sebetulnya ya, kayak tersambut lah perasaan kamu. Dan ya udah, jalanin aja, jangan kamu sangkal. Atau ya kalau misalnya kamu butuh waktu, take your time, nggak masalah. Di sini kenali dia lebih baik pelan-pelan. Sebetulnya kamu tahu dia orangnya seperti apa dan bagaimana, kayak gitu. Dan di sini lebih kayak ke arahnya gini, kamu itu sama dia atau dia sebetulnya itu merupakan orang yang bisa dibilang setia sih. Ada ciri-ciri dia setia, walaupun dia butuh banyak belajar mengenai diri kamu juga, atau kamu perlu banyak belajar mengenai diri dia. Tapi di sini sebetulnya kamu kayak, di sini nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah akan keputusan kamu atau tindakan yang ingin atau akan kamu lakukan. Jadi kayak ya udah, jalanin aja selama semuanya tidak melewati batas norma juga ya. Tetap harus ada syarat dan ketentuannya. Dan kalau misalnya kamu kayak ngerasa nggak mau deh sama dia, tapi gue tahu sih dia orangnya baik, ini itu, kartu ini juga melambangkan orang lain ada yang naksir ke kita ya, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu menolak di sini kartu ini, kamu nggak perlu khawatir. Untuk Cancer, dia bukan orang terakhir kok yang akan datang ke dalam hidup kamu. Kalau misalnya kamu nggak cocok sama yang sekarang atau yang mengungkapkan perasaan kepada kamu, ya nggak masalah, nanti akan ada lagi kok orang lain yang mungkin bisa saja kamu cocok sama dia ya, kayak gitu. Itu untuk kalian yang masih single ya. Lalu bagaimana yang sudah berkeluarga, Kak? Wow, ada apa ini? Untuk kalian yang sudah berpasangan atau berkeluarga, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau misalnya ini ada yang menyinggung atau apa. Cuman di sini lebih ke arah gini, ada sesuatu yang kamu nggak ketahui tentang dia. Ini bisa saja resonate, bisa enggak ya. Soalnya ini juga ada beberapa pesan, mungkin kamu akan resonate ke salah satunya atau bisa saja nggak semuanya ya. Cuman ini mau saya sampaikan aja. Jadi gini, lebih yang pertama nih, lebih ke arah ada sesuatu yang kamu nggak sadari, kamu sangat sayang. Mungkin kamu kayak ngerasa hambar atau hampa, tapi problemnya di sini apa yang membuat kamu kayak gitu. Cobalah lebih kayak introspeksi diri lagi. Kalau misalnya kamu udah lebih merasa kayak udah introspeksi diri tapi kok kayak ada yang kurang ini itu, cobalah lihat
sekeliling kamu ada apa. Jangan kamu abaikan, karena di sini perlu ditindaklanjuti lebih jauh lah, lebih kayak ke arah misalnya kalau hubungan kamu terlihat hampa atau hambar misalnya karena kamu nggak ada waktu atau dia nggak ada waktu. Sekarang lebih kayak eksekusi. Kalau kamu ada keinginan biar hubungan lebih baik, lebih langgeng, untuk biar hubungan lebih, ayo semangat, ya udah jalanin aja. The Tower di sini bisa artinya ke situ, lebih ke arah ya udah ayo, daripada hubungan ini jadi kayak semakin nggak jelas atau nggak ada rasanya atau apa, lebih kayak ambil inisiatif ya. Itu pesan pertama. Dan pesan kedua adalah di sini hati-hati, ada kemungkinan dimana ya, sorry to say, ini yang sebenarnya saya agak berat sih mau menyampaikannya, tapi saya sampaikan aja ya. Ini bisa resonate bisa enggak loh, sekali lagi. Jadi lebih kayak ke arah saya nggak tahu, ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Sepertinya ada sebuah gimana, jadi kayak pertengkaran antar kamu sama dia. Jadi kayak ego dan ego, problemnya di situ. Bentrok-bentrokan, ngotot-ngototan. Tapi di sini lebih ke arah gini. Salah satu dari kalian harus mereda dulu. Kelola dan kontrol pikiran kamu. Biar nggak terus-terusan. Ya. Jadi kayak biar salah satu biar harus ada yang cepat mereda dan menyelesaikan masalah ini biar nggak terus-terusan lah. Kayak gitu ya. Intinya di sini kayak ada sesuatu yang disembunyikan dan itu kamu nggak seneng, nggak suka kalau pasangan kamu bersikap kayak gitu. Atau mungkin di sini lebih ke arah gini. Itu pesan yang kedua ya. Kalau pesan yang ketiga gini, sebenarnya tuh dia sayang kamu, seneng kamu ya, cuman perhatian kamu lagi teralihkan ke arah yang lain, dan ini menyebabkan pertengkaran. Hati-hati di sini. Nggak tahu kenapa ini ada beberapa pesan yang masuk, dan di sini cara satu-satunya adalah buat tujuan bersama, keinginan bersama, biar kayak sama-sama enak lah, biar sama-sama tidak terus-terusan berada di kondisi yang tidak enak seperti sebelumnya, kayak gitu ya. Itu untuk yang pesan ketiga. Oke, itu untuk bagi kalian yang sudah berpasangan. Lalu berikutnya saya akan membahas mengenai peruntungan pekerjaan bagi kalian yang belum bekerja. Ini bagaimana kak? Ya, saya bukain dulu ya. Bagi kalian yang belum memiliki pekerjaan, ini sebetulnya kamu nggak perlu khawatir. Di bulan ini memang proses pencarian pekerjaan memang sulit. Bahkan di sini saya melihat ada poin di mana sangat segit, pokoknya kayak pemilihannya, seleksinya itu sangat ketat di perusahaan yang sedang kalian lamar. Tetapi nggak perlu khawatir, kalaupun misalnya ada tawaran yang pekerjaan yang bukan kantor fiktif ya, pastinya di sini terima aja untuk interview. Nanti kalian percayalah akan diarahkan kok sama semesta. Dan di sini kabar baiknya adalah ketika kamu udah banyak banget hal atau interview yang kamu lakukan, banyak proses, ada kabar baik. Beberapa di antara kalian, banyak di antara kalian diterima, bahkan ada yang jadi kerjasama, terus kayak ada yang udah mulai kerja sebelum Lebaran. Bagus loh di situ. Jadi di sini kabar baiknya di situ, dari hasil kerja keras kalian. Beberapa di antara kalian kalau misalnya bulan Mei belum mendapatkan kabar diterima, insya Allah setelah bulan Mei ada kabar baik, sangat baik. Cuman di sini prosesnya emang pertarungannya sangat segit, seleksinya juga beda tipis nih kayaknya, sampai yang nyari karyawan aja
si HR-nya sendiri juga bingung kayak gitu ya. Itu untuk kalian yang masih belum bekerja. Dan kalau misalnya bikin bisnis itu juga peruntungan yang bagus sih, ada yang ngajak kerja sama nih atau joinan bareng, atau usaha kalian entah itu kecil-kecilan atau apa itu mulai bisa berkembang perlahan-lahan, mulai bisa seimbang. Oke, itu. Terus berikutnya bagi kalian yang sudah bekerja atau mempunyai usaha bagaimana? Oh iya, oh my god, dari tadi banyak banget kartu major yang saya tarik. Major lagi, astaga. Jadi gini, yang saya lihat di sini, bagi yang sudah bekerja, sepertinya beberapa di antara kalian ada yang jadi kayak lebih mendapatkan partner baru, kerja baru, terus ada beberapa di antara kalian yang naik gaji, atau jadi kayak timnya juga makin kompak atau mencapai target. Pokoknya ini ada kabar baik lah untuk pekerjaan kalian. Jadi kayak misalnya kalau kamu dulu ngerasa kayak nggak ada perubahan, ngestak di situ-situ aja, tenang, di bulan Mei akan ada perubahan yang tidak disangka-sangka atau justru kamu sudah menduga sebelumnya, dan itu memang terjadi. Oke, jadi nikmati. Tapi di sini membutuhkan daya kreativitas yang sangat tinggi kamu, gitu ya. Jadi kayak di balik kebahagiaan atau kabar baik tersebut, kamu juga masih dituntut untuk belajar lebih ekspresif, untuk cari solusi yang out of the box, berpikir yang kreatif kayak gitu, lebih apa ya namanya, lebih giat kayak gitu, jangan mudah menyerah kayak gitu ya. Di sini soalnya pesannya juga jangan menyerah, apapun yang kalau kamu udah ngerasa kayak down, di sini juga pesannya jangan menyerah. Itu untuk pekerjaan bagi kalian yang sudah bekerja. Lalu berikutnya untuk kesehatannya bagaimana? No, not that. Oke, masalah kesehatan sepertinya kamu perlu memperhatikan diri kamu deh. Tubuh kamu ini sedang lagi butuh diperhatikan. Terus banyak arahnya kurang minum juga, atau kecapean. Dan di sini kamu juga terlalu fokus masalah kerjaan atau eksternal, sehingga kamu jadi kayak lupa diri kamu sendiri. Jadi di sini lebih ke arah kesehatan adalah perhatikan kesehatan kamu. Dan di sini kalau bisa makan makanan yang kayak berbau protein ikan laut. Dan coba deh kalau misalnya kamu udah ngerasa penat, pusing, capek, lelah, atau stres, coba sedikit saran, coba untuk aromaterapi. Karena kadang dengan menggunakan aromaterapi itu bisa merelaksasikan diri kita juga. Tapi pastinya dengan aromaterapi yang tepat ya. Kalau misalnya kalian bingung aromaterapi yang mana, di Google banyak kok materi referensinya ya. Itu untuk kesehatan. Oke, oh iya, keuangan belum ya, maaf ya. Untuk keuangan kalian oke. Kalau untuk keuangan sebetulnya ya bisa dibilang pas, cukup iya, lebih iya, cuman di satu sisi pengeluaran juga lumayan ya, di bulan Mei lumayan, tapi setidaknya itu bisa bertahan kok ya. Malah masih bisa ada di beberapa di antara kalian masih ada sisa
untuk investasi di tempat yang lain, nggak apa-apa, nggak perlu ragu kayak gitu. Misalnya coba kayak kripto yang sekarang lagi booming, cryptocurrency, atau di sini keuangan juga beberapa di antara kalian masih bisa buat jalan-jalan kok. Jadi kayak walaupun lebih atau cukup, dan itu masih bisa buat bertahan kok, malah masih bisa buat yang ke hal lain sebetulnya di situ. Tapi ingat, tetap jangan sampai terlalu boros ya. Itu untuk keuangannya. Lalu berikutnya, saran dari semesta apa untuk kalian? Jadi gini, tempat dimana kamu bekerja, berkembang, apapun itu sebenarnya ya tergantung dari persepsi kita lah. Dimanapun kamu berada, di situ juga ada pelajaran yang bisa kita petik dan pelajaran yang bisa kita bagi kepada orang. Jadi lebih kayak ke arah saling berbagi. Cobalah, dan jangan takut untuk melakukan hal-hal yang kamu nggak pernah lakukan sebelumnya, tapi masih dalam ruang lingkup yang positif ya, dan yang tidak yang aneh kayak gitu. Jadi kayak apa yang kamu tuai ya itu yang kamu dapat kayak gitu. Hukum karma sih di sini. Kalau kamu pernah jahat sama orang ya ntar kamu bisa juga dijahatin sama orang. Jadi kayak sistem tabur tuai jatuhnya. Apa yang kamu tuai ya itu yang kamu dapat. Istilahnya kayak gitu pesannya di sini. Dan yang di sini adalah kalau kamu takut, wahai Cancer, kamu sebaiknya ya udah take your time, terus rangkul diri kamu, keluarkan emosi kamu, itu nggak masalah. Yang penting kamu ya itulah diri kamu, ya jangan kamu sangkal. Karena ketika kamu menerima diri kamu apa adanya, dalam arti ngomong sih kelihatannya gampang, tapi untuk prakteknya itu tuh luar biasa, kita disentil ego. Jadi lebih ke arah befriend your monster tuh, terima diri kamu apa adanya. Mau itu hal yang sejelek apapun atau yang membuat kamu apapun, ya problemnya itu tantangan kita. Dan semesta juga ketika kamu sudah mulai bisa menerima itu semua baik dan buruknya, maka kamu akan memasuki siklus yang baru, di mana ya itu memang udah jatah kamu, memang rezeki kamu kayak gitu. Yang kamu mau ya bisa kamu capai. Jadi kayak tuh sinkron di sini, kayak goodbye to the old, hello to the new. Jadi kayak ya udah, ketika kamu sudah bisa menerima siapa diri kamu baik buruknya, kamu setidaknya jadi belajar untuk menjadi lebih baik, dan solusinya apa dan bagaimana untuk kita tetap berkembang, berevolusi menjadi pribadi yang lebih baik. Dan maka di sini kamu jadi kayak orang yang gimana ya, kayak dari ulet tuh jadi kayak kupu-kupu, jadi kayak siklus yang baru, diri yang baru. Tidak menyangkal bahwa diri kamu dulu pernah di posisi itu dan menerimanya dan menjadikannya jadi pelajaran kayak gitu. Tidak lagi sedih akan apa yang terjadi di masa lalu. Itu yang ketika kamu sudah melakukan itu, di sini rezeki lebih apapun itu akan datang kepada kamu yang tidak kamu sangka-sangka kayak gitu ya. Itu untuk zodiak Cancer, untuk aspek asmara dan aspek yang lainnya di bulan Mei 2021. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian, dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. See you, bye bye.